Salam sahabat hukum. Selamat menyaksikan Solusi Hukum. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi sahabat hukum. Salam sahabat hukum. Bertemu lagi dalam acara Solusi Hukum. Tema kali ini adalah kedudukan hukum kebendaan debitur lebih tinggi daripada leasing atau kreditur berdasarkan putusan MK nomor 18 garis miring PPU garis mendatar 17 garis miring 2019. Sahabat hukum, sebelum sampai kepada pembahasan kali ini, terlebih dahulu kita memahami bagaimana posisi kreditur dan debitur berdasarkan Undang-Undang Fidusia. Kreditur atau leasing adalah penerima sertifikat jaminan fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia tersebut nilai eksekusinya sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sahabat hukum, artinya adalah leasing sebagai penerima sertifikat jaminan fidusia berhak untuk menarik dan menjual kendaraan tersebut atau objek jaminan fidusia tersebut apabila debitur menunggak atau belum dapat membayarkan pembayaran angsuran tanpa mempertimbangkan kerugian daripada debitur. Sahabat hukum, tentu berdasarkan Undang-Undang Fidusia, kedudukan hukum daripada kreditur atau leasing lebih tinggi dengan kedudukan hukum debitur. Kemudian mari kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PPU garis mendatar 17 garis miring 2019. Sahabat hukum, putusan MK nomor 18 garis miring PPU garis mendatar 17 garis miring 2019 membawa angin segar kepada para debitur, karena keputusan MK tersebut secara otomatis mengakui hukum kebendaan kendaraan atau objek jaminan tersebut adalah milik daripada debitur. Artinya adalah leasing hanya dapat menarik dan menjual kendaraan atau objek jaminan tersebut ketika debitur sukarela dan membuat surat persetujuan terhadap penarikan dan penjualan tersebut. Contoh, menunggak sudah 2 bulan atau 3 bulan. Debitur secara sukarela, ini motor atau objek jaminan saya serahkan kepada leasing sesuai dengan karena saya sudah tidak mampu bayar. Nah, itu dapat dieksekusi atau ditarik dan dijual oleh pihak leasing. Namun apabila debitur keberatan dan tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka yang harus dilakukan oleh leasing atau debitur adalah harus mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana layaknya permohonan eksekusi putusan pengadilan pada umumnya di pengadilan negeri. Sahabat hukum, pasal yang diuji di MK tersebut adalah pasal 15A Undang-Undang Fidusia, yang pada pokoknya putusannya adalah nilai eksekusi yang sama nilainya dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya cedera janji atau investasi dari debitur.
Dan apabila debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan tersebut, maka leasing atau kreditur untuk melakukan eksekusi harus melalui mekanisme dan prosedur permohonan eksekusi sebagaimana putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada umumnya. Sahabat hukum, makna daripada putusan MK ini adalah Mahkamah Konstitusi mengakui objek jaminan fidusia tersebut adalah milik daripada debitur. Sedangkan kreditur hanya sekedar memberikan pinjaman kepada debitur. Sehingga apabila tidak ada persetujuan untuk penyerahan jaminan tersebut, maka harus melalui permohonan penetapan eksekusi melalui pengadilan negeri, sehingga hak-hak daripada debitur itu terlindungi. Sehingga hak-hak daripada debitur itu terlindungi. Mulai daripada harga nilai jual objek jaminan maupun utang yang harus dibayarkan kepada leasing. Sahabat hukum, apabila sahabat hukum, teman, keluarga mengalami penarikan kendaraan baik di rumah, di kantor ataupun di jalanan tanpa sukarela dan tanpa persetujuan daripada para sahabat hukum, keluarga dan teman-teman, silahkan melaporkan ke kepolisian terdekat. Sahabat hukum, apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Salam sahabat hukum.